Ya, kita lanjutkan lagi ya. Setelah kita tadi mengkaji perkembangan lanskap dan taman Renaissance di Italia dan Prancis, maka berikutnya kita akan meninjau perkembangannya di kawasan lain di Eropa, terutama pada periode abad 16-17, di mana Renaissance itu sudah tersebar luas di Eropa. Nah, pada umumnya, taman-taman itu mulai berubah dari tipe medieval yang tertutup ke pengembangan bangunan dan taman yang mengarah keluar. Jadi orientasinya lebih keluar gitu dan terbuka. Sebagaimana tadi kita lihat di Italia, taman-taman di Eropa juga memanfaatkan teras ya. Jadi tergantung kondisi geografis wilayahnya. Jika berbukit ya mereka memanfaatkan terasnya. Kemudian memiliki ukuran taman yang lebih luas dibandingkan periode medieval dan dengan dinding pembatas taman yang semakin rendah. Taman-taman mendapat pengaruh Renaissance Italia dan Prancis, di mana gaya Renaissance yang diterapkan dimodifikasi sesuai dengan kondisi lokal ya, baik dari segi budaya, iklim, maupun landform setempat. Pada bagian ini kita akan melihat taman-taman Renaissance di beberapa negara Eropa, di mana kita akan fokus pada bagaimana perbedaan utamanya dengan Taman Renaissance Italia dan Prancis. Ya, pertama kita lihat di Spanyol, di mana kawasan yang berada di semenanjung Iberia di Laut Mediterania ini memiliki variasi iklim yang serupa di Italia. Jadi di dekat bagian selatan lebih hangat dan bagian utara itu lebih dingin. Dan dalam kesejarahannya di masa medieval, Spanyol mendapatkan pengaruh dari bangsa Moor ya dari Turki, dari Timur Tengah, sehingga pada kawasan pesisir itu yang merupakan pertemuan antara budaya pusat peradaban barat dan peradaban tengah. Di mana pada taman asimilasi keduanya itu muncul pada ragam desain taman. Contoh yang terkenal yaitu taman di Istana Alcazar di Sevilla, di mana bangunannya kental dengan pengaruh arsitektur Moorish ya. Ini kelihatan sekali ya arsitektur dari Timur Tengah gitu, dan ada kolam air yang khas ya. Ini khas dari taman Persia atau taman Islam gitu. Dan ini di courtyard-nya, dan pada taman ini kita lihat pengaruh Renaissance itu muncul dalam bentuk parterre. Jadi kalau ini courtyard-nya, ini di bagian luarnya begitu ya, itu ditemukan parterre gitu. Kemudian hanya bedanya parterenya itu, kalau tadi kita lihat di Prancis itu parterenya desainnya itu lebih complicated begitu ya, maka di sini kita lihat polanya itu lebih sederhana menggunakan pola-pola geometrik gitu ya. Jadi agak mirip dengan Knot Garden. Nah, di Portugis yang juga berada di semenanjung Iberia, taman pada periode ini mendapatkan pengaruh dari 3 gaya ya. Kita lihat contohnya pada Taman Frontiera, ini Taman Frontiera ya di Lisabon. Pada gambar ini kita lihat terdapat parterre ya. Parterenya juga gayanya dengan geometrik begitu, dan ini merupakan pengaruh dari Renaissance. Kemudian ada kolam segi 8 gitu ya, tamannya simetrik, kemudian ada kolam segi 8 di mana ini menunjukkan pengaruh dari Moorish tadi, dari budaya Moor. Sementara kalau di Italia kolamnya itu biasanya cenderung bulat ya. Jadi kalau di sini segi 8. Kemudian terdapat galeri, ini galeri yang dihiasi dengan keramik warna-warni gitu, keramik yang seperti ini, yang dikenal dengan azulejos. Azulejos yang merupakan khas dari bentuk budaya dari Portugis. Jadi bentuk keramik seperti ini itu khas dari Portugis. Nah, kita beralih ke Austria yang merupakan negara yang lokasinya berbatasan dengan Italia di sebelah utara,
dan mendapatkan pengaruh paham Renaissance cukup kuat. Salah satu taman Renaissance yang terkenal di Austria yaitu Hellborn di dekat Salzburg, di mana taman ini memiliki karakter unik ya dari permainan elemen air yang penuh kejutan. Jadi air ditampilkan ke pengunjung dengan berbagai cara sehingga taman ini sangat menghibur gitu ya. Jadi kayak taman kayak water park gitu ya kalau kita sekarang melihatnya. Nah, pada gambar ini kita lihat ya secara sekilas pola geometrik dan simetrik juga terdapat pada taman. Jadi ini di bagian mukanya begitu istilahnya. Ini bangunan hunianya, ini ada taman formalnya. Nah, kemudian nanti di belakangnya itu ada yang taman water park-nya begitu. Kemudian di sini juga ada galerinya ya. Galeri dengan patung-patung mitologi Yunani. Ini ada di bagian bukan di taman formalnya tapi justru yang ada di taman belakangnya. Nah, selain itu pada sisi lain taman, jadi ini di taman yang water park tadi terdapat berbagai permainan air seperti ini contohnya ya. Ini jadi di bawah bangku kemudian di atas meja ini ada water jet gitu ya yang tersembunyi. Nah, jadi kalau kita belum pernah ke sana itu ya kita duduk saja tuh nggak kelihatan bahwa sebenarnya ada nozzle-nozzle tersembunyi. Dan jadi nanti ada keran keran utama, keran pengendali gitu ya istilahnya. Kalau kita duduk-duduk di sini kalau yang punya taman ini sedang ingin iseng gitu ya istilahnya dia nyalakan kerannya dan nanti air itu akan keluar dari bangku-bangku dan juga dari meja gitu. Kemudian ini tuh kayak pakai sensor gitu ya mungkin bukan sensor tapi sekarang tuh seperti pakai sensor gitu. Jadi ini juga tersembunyi nozzle-nya begitu ya di tepi jalur pedestrian ini dan kalau dinyalakan maka akan membentuk seperti koridor ya. Kita bisa jalan di bawahnya. Jadi sangat menarik. Nah, dari Austria kita bergerak ke utara menuju Jerman, di mana pada masa ini Jerman mengalami kemajuan sains dan seni yang tinggi. Dan kala itu pusat perkembangan Renaissance berada di Heidelberg, di mana universitas tertua di Jerman berada, yaitu Heidelberg University, yang didirikan di abad 14. Heidelberg sendiri bermula dari Kastel Heidelberg, gitu ya, yang dibangun di periode medieval, yang dalam perkembangannya kemudian mendapat pengaruh Renaissance. Nah, tamannya itu didesain oleh Salomon de Caus yang memiliki perhatian besar terhadap kemajuan botani dan hortikultura, sehingga jenis tanaman yang digunakan itu lebih beragam daripada taman-taman di Italia maupun di Prancis. Berikut ini adalah lukisan yang mengilustrasikan rencana taman Hortus Palatinus begitu. Dua orang di kanan ini adalah Raja Frederick yang membangun taman ini untuk istrinya yaitu Elizabeth Stuart yang berasal dari Inggris. Nah, karena lokasinya pada kawasan berbukit, maka tamannya dibuat berteras-teras juga gitu ya, sehingga dapat dinikmati dari ketinggian tertentu. Nah, kalau Anda perhatikan ya, ini seperti dibuat agak semi medieval juga gitu ya, ada bedeng-bedeng tanaman yang nantinya sebenarnya ditujukan untuk koleksi tanaman gitu ya. Namun rencana taman ini tidak sepenuhnya diselesaikan, jadi diimplementasikan tapi tidak rampung akibat adanya perang. Dari Jerman kita menyeberang menuju Kepulauan Inggris Raya, di mana di abad 17 di sini mengalami kemajuan di bidang teknik hortikultura dan pertamanan yang dipengaruhi oleh tanaman-tanaman yang dibawa dari hasil ekspedisi ke belahan timur dunia ya, seperti misalnya dari Asia. Di mana ini bisa terjadi karena kala itu Inggris merupakan salah satu bangsa yang maju dalam bidang navigasi pelayaran dan perdagangan internasional. Nah, pada kala itu kan mulai ada eksplorasi ke timur ya, mencari rempah-rempah.
Kemudian pengaruh Renaissance terlihat pada taman dan lanskap dengan karakter lokal tetap muncul. Misalnya terbentuknya avenue yang membelah daerah pedesaan, namun tetap mempertahankan karakter landform alaminya yang berbukit. Pengaruh Renaissance pada taman, misalnya ini kita lihat contohnya di Hampton Court yang memiliki taman, ada pengaruh barok di sini ya. Namun bentuk tamannya itu menyesuaikan dengan kondisinya yang ada di tepi Sungai Thames. Baroknya ini kelihatan dari aksis infinity-nya, cuma di sini kepotong gitu ya. Ini untuk menunjukkan bahwa tamannya plotnya yang mengikuti kondisi dari Sungai Thames gitu. Kemudian ini bangunannya dan dari sini kemudian keluar aksis infinity-nya. Contoh lain pada skala yang lebih luas, misalnya Greenwich Hospital yang merupakan kompleks bangunan monumental nih, kediaman dari ratu yang ada di tepi Sungai Thames juga. Nah, kita lihat di sini sungai itu menjadi bagian dari layout taman gitu ya. Anda lihat di sini ada akses ya, tangga untuk mengakses sungainya begitu. Ya, ini berorientasi, ini gerbangnya jadi orientasinya ke sungai. Kemudian ini aksis infinity-nya Anda lihat ya, jadi ini udah ke pedesaan gitu. Dia berbukit ya ikut aksisnya mengikuti bukit tersebut gitu ya. Jadi tidak lurus-lurus saja, tidak datar-datar saja begitu. Ya, setelah kita membahas berbagai bentuk taman periode Renaissance, terutama barok yang merupakan kulminasi dari periode Renaissance, maka kita akan tinjau prinsip komposisi yang digunakan oleh André Lenotre dalam merancang taman ya, yang mungkin dapat menjadi inspirasi bagi kita kalau nantinya akan merancang taman dengan gaya-gaya Eropa. Nah, taman yang pertama prinsipnya itu adalah taman merupakan bagian dari komposisi lahan, ya, di mana kita lihat pada contoh taman-taman itu memanfaatkan kondisi lanskap sekitarnya, ya, baik dari segi view dengan borrowing view maupun dengan mengikuti landform yang ada, apakah berteras-teras atau datar atau berbukit. Yang kedua, taman merupakan entitas solid. Jadi bukan hanya dua dimensi. Seperti tadi contohnya kita lihat di Inggris tadi ya, garis aksisnya itu ada, infinity aksisnya ada, namun mengikuti landform. Atau di Villa Garzoni tadi, desain tangga untuk transisi antar dua area taman pada level yang berbeda itu ya diekspos gitu ya, sehingga mempertegas kesan tiga dimensinya gitu. Kemudian yang ketiga, bentuk ruang tercipta dengan pengaturan ruang untuk woodlands dan clip hedge. Jadi menurut Lenotre itu ruang-ruang dapat dibentuk melalui penciptaan batas menggunakan clip hedge seperti ini contohnya ya. Jadi ini clip hedge-nya ada yang rendah, di sini ruang dengan fungsi untuk penanaman. Jadi ini taman berbunganya, kemudian yang tinggi clip hedge yang tinggi ini untuk taman dengan tema yang lain. Jadi di sini ada lawn dan ada seperti sculpture garden gitu ya. Nah, kemudian bisa juga clip hedge. Jadi di belakang clip hedge ini yang ini itu ada lagi ruang-ruang atau taman dengan tema yang lainnya. Jadi menurut Lenotre ruang itu bisa diciptakan dengan membuat clip hedge gitu. Dan yang keempat, taman gaya barok ditandai dengan adanya kesatuan antara langit dan sekitarnya melalui refleksi elemen air dan avenue yang menuju view atau vista ke pemandangan alam bebas di luar tapak ya. Contohnya ini gitu ya. Jadi banyak elemen air terutama di infinity axis ini ada kanal yang cukup panjang, kemudian banyak ditemukan kolam-kolam di Versailles ini ya untuk merefleksikan langit gitu ya. Jadi kelihatan lebih luas begitu. Kemudian tadi ada infinity view yang diciptakan di Forest Avenue juga termasuk di sini ya, yang menyatu dengan kawasan sekitarnya. Ya, itu adalah ciri dari barok gitu ya. Jadi ada kesatuan lingkungan dengan taman. Yang kelima,
skala taman meningkat dengan hunian sebagai referensinya. Ya, seperti yang kita lihat di sini Istana Versailles, ya, yang di sini adalah istananya, itu menjadi fokus utama dari taman. Jadi ini bagian luar taman ya. Jadi ini menuju istana, ada akses juga. Kemudian masuk ke istana, ada formal garden. Jadi biasanya dekat istana itu ada formal garden, baru setelah itu dibuat apa namanya, ada woodland, ada clip hedge, kemudian ada taman-taman tematik lainnya tuh setelah itu. Jadi di sini taman bangunan kediaman menjadi bagian yang penting gitu ya. Nah, karena luasan yang bertambah serta ditunjang penataan yang bersifat manipulasi optik begitu ya, maka taman itu berkesan grandeur. Seperti ini contohnya. Ini di abad ke-17 atau 18 ya. Jadi masih kelihatan sekali menyatu dengan sekitarnya. Belum terlalu kelihatan luas tapi sudah kelihatan grandernya. Jadi ini yang bagian depan, akses infinity dari depan ya. Kemudian masuk ke gerbang, ini istananya, dan di belakang ini adalah ini dedikasi taman formal, dan ini adalah taman yang sifatnya lebih eksploratif dengan infinity access-nya. Yang keenam, patung-patung dan air mancur sebagai karya seni yang menimbulkan irama dan menguatkan karakter ruang, di mana irama dapat dimunculkan dengan mengatur penataannya. Ya, misalnya urutannya berdasarkan cerita mitologi Yunani, gitu. Seperti yang kita lihat pada gambar ini ya, di sepanjang aksis ini itu banyak terdapat patung-patung dari mitologi Yunani gitu ya. Terutama sebelum kanal itu banyak. Ini adalah akhir dari, jadi di kanal, di muka kanal, ini kanalnya ya. Ini tuh seperti klimaksnya sebelum menuju kanal, dan ini tuh yang paling kompleks patung air mancur yang paling complicated begitu ya di Taman Versailles, selain yang di dekat bangunan, yang di dekat dengan bangunan istana gitu ya. Jadi patung-patung itu dimunculkan baik untuk sculpture seperti ini atau yang bagian dari air mancur, dan semuanya itu mengikuti cerita dari mitologi Yunani. Kemudian yang ketujuh, penerapan ilmu optik yang dapat memberikan kesan mendekatkan atau menjauhkan, gitu ya. Salah satunya dengan mengatur ketinggian melalui pembentukan teras-teras. Seperti kita lihat contohnya pada gambar ini. Jadi ini ada pada teras yang lebih tinggi. Kalau dari titik ini kita lihat apa namanya, infinity access-nya itu kelihatan jauh begitu ya. Kalau kita lihat dari titik yang lebih tinggi, mungkin kalau Anda menemukan gambar yang lebih tinggi lagi mata kita begitu ya, ini akan kelihatan jauh sekali gitu ya. Tapi manakala kita berjalan, ini adalah di dekat bangunan istana, jadi di teras atas, kita berjalan tuh turun, kita sampai kepada ini, ada lawn di sini ya. Itu seolah-olah kolamnya itu pendek gitu. Kanalnya tuh jadi bukan kanal, kayak seolah-olah kolam gitu. Jadi semacam ada ilusi optik gitu. Ya. Kemudian yang kedelapan, pada taman itu terdapat elemen-elemen yang memberikan kejutan atau kontras gitu ya. Seperti yang tadi kita lihat misalnya di Taman Helburn gitu ya, ada water jet yang disembunyikan. Ya, jadi kelihatannya tamannya itu biasa-biasa saja gitu. Namun ketika water jet itu dinyalakan, termasuk tadi koridor air mancur itu taman tuh jadi dinamis gitu ya. Sangat menarik. Atau kalau di Versailles misalnya ya, kita menelusuri suatu ale, seperti ini ada alenya cukup panjang, dan kadang-kadang sempit dulu baru melebar gitu ya. Dan tiba-tiba di ujungnya kita mendapatkan air mancur dengan tema tadi ya, mitologi Yunani tadi. Gitu. Nah, yang 9 atau yang terakhir, pengaturan tangga atau ketinggian tempat untuk memperbesar skala itu bisa kita tambahkan di dalam taman sehingga memberikan kesan berada di lanskap yang sangat besar, yang megah dan juga heroik. Di mana sebenarnya prinsip ke-8 ini terkait dengan yang nomor 7 tadi ya, yang penerapan ilusi optik tadi begitu. Jadi untuk memberi kesan jauh atau mendekatkan objek ke pengamat. Tapi di sini dalam konteks nomor 9 maka
ilusi optik ini dapat menciptakan kesan taman yang sangat luas gitu dengan mengatur ketinggian. Ya, demikian tadi materi kuliah untuk topik 9. Semoga bahasan yang telah disampaikan dapat dipahami. Jika ada yang hendak ditanyakan atau ditanggapi, dapat disampaikan melalui forum diskusi. Dan sebelum kita tutup, kita simak satu quote dari Socrates, "True knowledge exists in knowing that you know nothing." Yang kira-kira interpretasinya adalah pengetahuan kita sesungguhnya ada manakala kita tahu bahwa kita itu tidak tahu gitu. Jadi intinya bahwa dalam hidup ini kita terus belajar sampai kapanpun. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberi kesehatan dan semangat selalu.